Hai gengs, pekerjaan menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Tetapi beberapa pekerjaan dapat sangat berbahaya bagi yang melakukannya nih gengs. Dari penambang belerang di Indonesia hingga pemanen madu di Nepal. Berikut adalah beberapa pekerjaan paling berbahaya di dunia. Penasaran seperti apa? Yuk simak! Penambang belerang Indonesia. Kebayang gak sih dengan sebuah pekerjaan yang mengharuskan pekerjanya berjalan ratusan meter dengan kondisi jalan yang terjal dan curam, serta dipenuhi gas beracun. Lebih gilanya lagi, meski dipenuhi oleh gas beracun, para penambang hanya menggunakan alat pengaman seadanya, termasuk tidak mengenakan masker. Yap, mereka adalah penambang belerang di kawasan Gunung Ijen, Kota Banyuwangi, Jawa Timur. Setiap harinya sejak dini hari, para penambang belerang mulai mendaki ke puncak Gunung Ijen yang memiliki ketinggian 2000 mdpl. Hanya berbekal senter di kepala, jaket tipis, dan sarung tangan. Gak tanggung-tanggung, perjalanan ke puncak Gunung Ijen memakan waktu sekitar 2 jam. Belum lagi setelah sampai puncak, para penambang ini masih harus menuruni lereng terjal menuju kawah. Di sekitar kawah Gunung Ijen itulah mereka menambang belerang. Sambil memanggul keranjang bambu penuh belerang dengan berat sekitar 70 kg, para penambang pun kembali untuk menjual belerang yang mereka dapatkan pada pengepul. Kepulan asap belerang yang sangat beracun, medan yang ekstrim, serta minimnya alat keselamatan bagi para pekerja menjadikan profesi ini sebagai salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia. Penambang kapur putih Mesir. Salah satu pekerjaan berbahaya di Mesir adalah menjalankan tambang batu kapur putih nih gengs. Batu kapur putih sendiri digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai keperluan industri seperti semen, kaca, dan keramik. Meski kerap dianggap sebagai pekerjaan sepele, pekerjaan ini memiliki resiko yang sangat tinggi bagi para penambang. Para pekerja harus bangun pagi-pagi buta untuk berangkat ke lokasi tambang. Alat keselamatan yang tersedia pun sangat terbatas. Bahkan hanya sebatas masker dan kacamata yang mereka beli sendiri. Setelah tiba di lokasi tambang, para penambang ini harus menyiapkan alat-alat yang diperlukan sebelum memasuki lubang tambang. Mereka harus mengangkut peralatan dengan hati-hati dan menyiapkan rel serta mesin gergaji untuk memotong batu kapur di bawahnya. Mesin gergaji ini sangat cepat, kuat, dan sangat tajam. Dan tanpa pengaman yang memadai dapat menyebabkan luka serius pada para penambang. Para penambang harus berhati-hati saat mengambil potongan batuan sebelum gergaji melintas dan mengenai mereka. Selain itu, mereka harus berhadapan dengan debu kapur yang sangat berbahaya jika terhirup atau terkena mata. Bahkan saat tak ada angin, debu kapur ini dapat menutupi pandangan para penambang. Kondisi lingkungan yang sangat berbahaya ini dapat berdampak buruk pada kesehatan para penambang. Menghirup debu kapur secara terus-menerus dapat menyebabkan kondisi paru-paru yang disebut silikosis. Para penambang juga rentan terhadap penyakit pernapasan lainnya seperti asma dan bronkitis. Tidak hanya itu, bekerja di tambang batu kapur putih juga dapat mempengaruhi harapan hidup para pekerja. Menurut penelitian, harapan hidup para penambang ini hanya sekitar 45 tahun, jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Pemburu madu Nepal. Madu Nepal tidak hanya manis, tetapi juga dikenal sebagai madu yang mematikan nih gengs. Bukan cuman kandungannya, namun cara pengambilan madu ini pun mempertaruhkan nyawa. Para pemburu madu harus mendaki sejauh 30 km dan memanen madu yang tergantung 100 meter di bawah bibir tebing, di mana mereka hanya mengandalkan tangga bambu dan tidak menggunakan peralatan modern seperti sepatu, tali tambang, atau masker. Namun yang paling menakutkan adalah
Madu yang mereka incar terbuat dari sari bunga rhododendron atau azela yang mengandung zat beracun sejenis nafza yang dapat menimbulkan halusinasi. Madu azela yang juga dikenal dengan sebutan mad honey memiliki harga fantastis, yakni 492 US dollar atau setara dengan 6,6 juta rupiah per kilogram. Untuk mencapai puncak tebing tempat sarang lebah tersebut berada, mereka harus melalui hutan belantara di tengah hujan badai, serta menghadapi gangguan dari binatang-binatang seperti lintah. Sarang lebah itu tergantung di ujung tebing, melekat pada dinding yang tipis. Dengan hanya menggunakan peralatan seadanya, para pemburu madu Nepal memulai pendakian untuk mendapatkan madu azela. Selain ancaman dari lebah dan binatang liar di sana, para pemburu madu juga beresiko terjatuh dari ketinggian tebing. Petani garam India. Tahu nggak sih gengs, kalau India adalah salah satu penghasil garam terbesar di dunia? Sebagian besar garam negara India ini berasal dari gurun Little Rann of Kutch. Di sini kebanyakan warganya berprofesi sebagai petani garam yang sangat berbahaya. Tidak seperti petani garam yang ada di Indonesia, petani garam di sini sangatlah berbeda. Saat air surut dari bulan Oktober, para petani garam akan pindah untuk mendirikan ladang persegi untuk kemudian dijadikan garam. Mereka menggali sumur untuk memompa air tanah asin dan mengisi ladang garam. Dari Oktober hingga Juni, mereka bekerja siang dan malam di bawah terik matahari, memanen hingga 76% garam yang diproduksi di India. Para petani garam ini harus menghadapi suhu panas ekstrim 40 derajat Celcius pada siang hari dan suhu dingin 4 derajat Celcius pada malam hari. Dengan kondisi tersebut mereka harus bertahan selama 6-7 bulan lamanya. Penyakit kulit akibat terik matahari dan air asin, resiko tinggi kebutaan akibat pantulan cahaya dari ladang putih harus dihadapi oleh petani garam di sana. Menurut hasil penelitian lembaga kesehatan di sana, para petani ini seringkali menderita luka kulit, masalah mata yang parah hingga tuberkulosis. Pemanen sarang burung Filipina. Salah satu pekerjaan yang tak kalah berbahaya adalah menjadi pemanen sarang burung walet nih gengs. Di Filipina, pekerjaan ini dikenal dengan istilah busiador, di mana keluarga Alvin adalah salah satu yang berprofesi sebagai pemanen sarang walet di Pulau Nabat. Mereka harus memanjat tebing batu curam setinggi 100 meter dengan alat seadanya dan tanpa alat pengaman. Sarang walet memiliki harga yang fantastis, bahkan bisa mencapai 15 juta per kilogramnya. Akibatnya banyak orang yang rela mempertaruhkan hidupnya untuk bisa mengambil sarang burung ini meski berada di tebing yang curam. Para pemanen sarang burung ini harus pergi ke pulau-pulau menggunakan perahu. Sesampainya di lokasi, mereka akan langsung memanjat tebing bebatuan yang terjal. Berbekal tangga dari bambu, mereka mulai menaiki tebing tersebut. Tak jarang mereka memanjat tanpa peralatan tambahan atau keselamatan apapun. Jika mereka melakukan kesalahan sedikit saja, mereka bisa terjatuh ke bebatuan tajam yang ada di bawah mereka. Belum lagi lokasi mereka yang berada di pulau terpencil, menyulitkan proses evakuasi jika terjadi kecelakaan. Setelah menemukan sarang yang dimaksud, mereka kemudian mengambilnya hanya dengan menggunakan tangan secara perlahan, mengumpulkannya, kemudian menjualnya ke pengepul. Meski memiliki resiko yang tinggi, namun hasil yang mereka dapatkan juga tidak selalu besar. Terkadang mereka hanya membawa pulang beberapa potong sarang walet. Pemerah bisa ular. Kalau kebanyakan orang menjauhi ular berbisa, beda dengan profesi yang satu ini nih gengs. Yap, pemerah bisa ular alias snake milker merupakan profesi yang tergolong berbahaya. Gimana enggak? Mereka harus tinggal di serpentarium atau peternakan ular, di mana mereka bertemu dengan ular berbisa setiap harinya.
Kesalahan sedikit saja mereka bisa tergigit ular berbisa yang berakibat fatal. Bisa ular sendiri umumnya digunakan sebagai antivenom hingga obat-obatan untuk keperluan medis. Meski pekerjaan ini sangat ekstrim dan mengancam nyawa, beberapa snake milker dihargai dengan upah sekitar 2.500 US dollar per bulan atau sekitar 36 juta rupiah nih gengs. Bahkan jenis bisa ular tertentu dapat dijual dengan harga yang mencapai 2.000 US dollar atau sekitar 29 juta rupiah per gramnya. Pengganti lampu menara. Profesi mengganti lampu memang terdengar tidak terlalu berbahaya. Tapi gimana kalau lampu yang satu ini? Yap, seorang pria bernama Kevin Smith dikenal karena memiliki pekerjaan yang terbilang ekstrim. Dia berprofesi sebagai pengganti lampu antena pemancar TV yang berada di puncak menara ketika lampu tersebut mati atau sudah tidak berfungsi. Gak tanggung-tanggung, menara TV yang harus dia panjat memiliki ketinggian 500 meter. Bahkan untuk memanjat menara setinggi ini, Kevin membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai di puncak menara. Meski dilengkapi dengan alat keselamatan, namun tetap saja profesi ini dianggap cukup berbahaya. Selain ancaman ketinggian, profesi ini juga dihadapkan dengan ancaman angin kencang hingga sambaran petir ketika cuaca buruk. Kevin sendiri mengaku menjalani profesi ini lebih dari 8 tahun dan sudah memanjat menara tersebut selama ratusan kali. Uniknya Kevin hanya bekerja 1 kali dalam 6 bulan. Nah, untuk gajinya jangan ditanya nih gengs. Profesi ini dibayar 20.000 US dollar atau setara dengan 260 juta rupiah dalam sekali mengganti lampu. Petani acai di Brazil. Tahu nggak sih gengs, salah satu pekerjaan berbahaya yang berada di Brazil adalah pemetik buah acai. Buah acai sendiri adalah jenis buah beri yang berasal dari pohon palem yang banyak tumbuh di hutan Amazon, tepatnya di wilayah Brazil. Buah yang berwarna biru keunguan dan secara ukuran tidak jauh berbeda dengan buah blueberry yang lebih populer. Tiap harinya para pemetik buah acai ini akan menyusuri pedalaman hutan yang dipenuhi dengan hewan liar dan berbisa. Ketika menemukan pohon yang berbuah, para pemanen akan memanjat pohon palem acai liar hingga ketinggian 65 kaki tanpa alat pengaman. Karena batang pohon palem acai ini memiliki bentuk tinggi dan kecil, kebanyakan pemanjatnya adalah anak-anak, di mana mereka harus menghadapi resiko terjatuh ketika pohon yang mereka panjat tiba-tiba patah. Gak cuma itu, resiko tergigit oleh hewan berbisa seperti ular dan laba-laba juga menjadi ancaman bagi para pemanjat buah acai ini. Akibatnya, banyak kasus kelumpuhan akibat gigitan oleh hewan berbisa yang menimpa para petani acai. Bahkan pernah ada kasus hilangnya 2 anak berusia 13 dan 14 tahun di hutan negara bagian Ampa ketika mereka pergi untuk mencari buah acai. Itulah tadi profesi dan pekerjaan paling berbahaya di dunia. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan info menarik dari channel ini.